Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor. Pertemuan kedua negara itu membahas berbagai bidang kerjasama mulai dari swasembada pangan hingga hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Berita Nasional TV Isyakan dan juru kamera Galuh Anggara. Ya pemirsa, pada tanggal 11 Januari 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba. Dan sebelum memasuki Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Perdana Menteri Jepang telah disambut oleh warga sekitar dan juga siswa-siswi sekolah dasar dan juga menengah pertama. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Jepang tiba di Istana Kepresidenan Bogor yang langsung disambut oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga langsung menyanyikan dua lagu kebangsaan Jepang dan juga Indonesia Raya. Kemudian setelah prosesi penyambutan kenegaraan selesai, kemudian Presiden Republik Indonesia menyambut dan juga mengajak Perdana Menteri Jepang untuk masuk ke dalam ruangan teratai untuk melakukan proses pertemuan kedua negara. Namun sebelumnya telah dilakukan pengenalan terlebih dahulu dari masing-masing delegasi dari Jepang dan juga Indonesia. Pemirsa, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo ini menyampaikan bahwa kunjungan ini adalah simbol dari komitmen kedua negara untuk memperkuat dan juga memperkokoh antara kedua negara di semua bidang. Prabowo mengatakan dalam pertemuan bilateral tersebut ada program prioritas yang penting dilaksanakan. Itu pertama terkait dengan swasembada pangan, kemudian yang kedua terkait dengan swasembada energi, yang ketiga itu terkait dengan hilirisasi termasuk dari sumber daya alam Indonesia, dan yang kemudian yang keempat ingin menghilangkan kelaparan di Indonesia, dan yang kelima yaitu ingin membangun kemampuan Indonesia di bidang pertahanan. Dalam hal ini Presiden Prabowo juga membuka diri apabila Jepang ingin ikut serta dalam pembangunan Indonesia ke depan dan program hilirisasi Indonesia. Pemirsa, berikut pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kunjungan ini adalah mencerminkan komitmen yang kuat dari kedua pihak untuk mempererat hubungan antara kedua negara dan memperkuat kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Jepang dan juga komitmen kita untuk terus mencari bidang-bidang kerjasama yang lebih intensif. PM Jepang mengatakan pertemuan ini sangat bermanfaat, termasuk pembicaraan dalam kerjasama di berbagai bidang, termasuk dalam program makan siang gratis. Perdana Menteri Jepang mendukung penuh akan mengirimkan tenaga ahli untuk mendukung program makan siang gratis dari program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan pemirsa, kunjungan PM Jepang ini dinilai sangat penting bagi kedua negara mengingat hubungan yang sudah lama terjalin erat lebih dari 65 tahun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ishakan Galuh Anggara melaporkan. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menunjukkan ketertarikan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 11 Januari. Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Ishiba menyampaikan ketertarikan Jepang untuk mendukung program-program prioritas pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo menyebut kunjungan ini sebagai simbol komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang. Dalam pertemuan itu, Presiden juga memaparkan sejumlah prioritas pemerintahannya, di antaranya swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi dan industrialisasi, program makan gizi gratis, serta penguatan di bidang pertahanan. Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Ishiba menyatakan ketertarikan negaranya untuk berkontribusi dalam bekerja sama dengan Indonesia.
Ia menilai kedua negara memiliki banyak kesamaan dalam berbagai program yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, khususnya di bidang sumber daya alam, energi, dan keamanan. Kerjasama ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan Jepang di masa mendatang. Yang mulia sudah mungkin mempelajari pemerintah yang saya pimpin memiliki prioritas yang penting yang akan kami laksanakan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Jepang siap mendukung program makan bergizi gratis atau MBG yang digagas pemerintah Indonesia. Dukungan ini didasarkan pada pengalaman Jepang yang telah menjalankan program serupa selama 80 tahun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Jepang siap mendukung program-program prioritas pemerintah Indonesia, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dukungan ini didasarkan pada pengalaman Jepang yang telah menjalankan program serupa selama 80 tahun. Selain memberikan dukungan dalam penyediaan makan bergizi, Jepang juga menawarkan bantuan di bidang pelatihan. Hal ini diungkapkan Prabowo usai bertemu Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 11 Januari. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menyoroti posisi strategis Indonesia di pertemuan Samudra Hindia dan Pasifik, serta perannya sebagai pusat perkembangan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Ishiba menegaskan komitmen Jepang untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia melalui berbagai inisiatif. Jepang juga akan menyediakan paket kerjasama yang mencakup pelatihan penyediaan makanan siang bergizi di sekolah, pengiriman tenaga ahli, serta bantuan di sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan pengalaman panjang yang dimiliki Jepang di bidang tersebut. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kedua negara sekaligus memberikan dampak nyata bagi kemajuan Indonesia. Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru melakukan kunjungan resmi ke Istana Kepresidenan pada Sabtu 11 Januari 2025 untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam persiapan menyambut kedatangan PM Jepang, ada momen menarik antara Presiden Prabowo dengan para menteri. Ia terlihat memperhatikan bahkan merapikan penampilan para menterinya. Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru melakukan kunjungan resmi ke Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Prabowo pada Sabtu 11 Januari 2025. Sebelum kedatangan Perdana Menteri Jepang, persiapan khusus terlihat di halaman istana. Sejumlah menteri berbalut jas gelap lengkap dengan dasi berbaris rapi menanti acara resmi dimulai. Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu tampak memberikan perhatian khusus pada penampilan para menterinya. Ia bahkan merapikan langsung setelan jas milik Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Tidak hanya itu, Presiden juga membenarkan dasi sang menteri dengan tangannya sendiri. Momen ini tertangkap dalam mata kamera akun media sosial @tumgrd. Momen lain yang tak kalah menarik perhatian publik saat Presiden terlihat keluar dari istana ditemani Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan ajudannya Rizky Irmansyah. Saat menuju pintu utama istana, Presiden Prabowo memilih untuk menghindari karpet biru yang dipasang di tangga yang nantinya akan dilewati oleh Perdana Menteri Jepang saat memasuki ruangan istana. Banyak warganet menilai tindakan tersebut menunjukkan sosok pemimpin yang penuh perhatian dengan hal-hal detail. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan aktor asal Amerika Serikat Steven Seagal di Jakarta pada 13 Januari 2025. Dalam pertemuan yang terjadi tidak sengaja itu, Presiden Prabowo memberikan sebuah kenang-kenangan. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan aktor asal Amerika Serikat Steven Seagal di salah satu hotel di Jakarta pada Senin 13 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo. Pertemuan ini menjadi sorotan publik setelah sebuah video diunggah oleh akun Instagram @tumgrd yang memperlihatkan momen kebersamaan Prabowo dan Steven Seagal. Keduanya tampak akrab duduk di meja makan. Presiden Prabowo juga memberikan kenang-kenangan kepada Steven Seagal berupa sebuah buku berjudul Kepemimpinan Militer yang langsung ditandatangani oleh Prabowo. Diketahui Presiden Prabowo dan Steven sudah saling kenal selama 35 tahun dan pertemuan ini terjadi secara tidak sengaja. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung dan seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka pada Senin 13 Januari 2025. Pertemuan ini membahas pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang merugikan negara. Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 13 Januari 2025. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini membahas isu strategis yakni pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang dinilai merugikan negara serta menghambat pembangunan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik korupsi yang sering terjadi di sektor perizinan. Ia menilai perizinan ilegal kerap menjadi celah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang berimbas pada kerugian negara. Presiden juga menginstruksikan kejaksaan untuk mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terkait perizinan ilegal. Selain itu, ia menekankan pentingnya memperkuat pengawasan di instansi pemerintah guna memastikan proses perizinan berlangsung transparan dan sesuai aturan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Jelang Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama, Ketua Umum PP Muslimat NU Hovifah Indar Parawansa menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Hovifah mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam pembukaan Kongres pada 12 Februari 2025 mendatang. Ketua Umum PP Muslimat NU Hovifah Indar Parawansa didampingi jajaran pengurus pusat Muslimah NU menyambangi Istana Negara Jakarta guna mengundang langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Kongres ke-18 Muslimat NU. Dalam kesempatan ini, Hovifah memberikan undangan langsung kepada Presiden Prabowo untuk hadir dalam pembukaan dan memberi sambutan kepada masyarakat dalam Kongres mendatang. Hovifah mengatakan Prabowo siap hadir dalam acara tersebut. Turut hadir dalam pertemuan kali ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauziah yang disebut Hovifah sebagai Wakil Sekretaris PP Muslimat NU. Pada sore ini, saya sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU didampingi oleh jajaran PP Muslimat. Kami audiensi menghadap Bapak Presiden dalam rangka persiapan Kongres ke-18 Muslimat NU. Insya Allah akan diselenggarakan tanggal 11 sampai 16 Februari bulan depan. Jadi didampingi kebetulan Menteri KPPA ini adalah Sekretaris Panitia, dan panitia ini dibentuk sejak bulan Agustus yang lalu. Jadi beliau hadir membersamai kami sebagai Sekretaris Panitia Kongres yang juga Wakil Sekretaris PP Muslimat NU. Bersama saya ada Sekretaris Umum, kemudian Ketua SC, Steering Committee, Ketua OC, dan Bendum. Kami sowan Pak Presiden, mohon kerawuan beliau pada pembukaan Kongres yang insya Allah akan dilaksanakan pada 12 Februari bulan depan, dihadiri oleh 532 cabang, lalu 11
pimpinan cabang istimewa 37 PW. Ya pemirsa, pemerintah terus mempercepat transformasi digital dan e-government untuk meningkatkan transparansi layanan publik. Salah satu fokus utama adalah memastikan perlindungan anak di dunia digital yang mendapat dukungan penuh dari Presiden. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada 13 Januari 2025. Mutia mengungkap pertemuannya dengan Presiden bertujuan untuk diskusi santai terkait kementerian. Menurutnya fokus utama pemerintah dalam meningkatkan transparansi layanan publik melalui teknologi. Salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan ini adalah perlindungan anak di dunia digital. Menteri Mutia menambahkan bahwa Presiden sangat mendukung langkah-langkah yang dapat melindungi anak-anak dari risiko di ranah digital dengan memastikan bahwa program perlindungan ini dapat segera dilaksanakan. Lebih lanjut, Mutia menyatakan langkah-langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan bahwa digitalisasi memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan generasi muda di dunia maya. Presiden kalau terkait anak-anak memang sangat atentif, tadi beliau sampaikan lanjutkan, dipelajari dan agar bisa dilaksanakan, beliau amat mendukung bagaimana perlindungan anak ini bisa dilakukan ke depan di ranah digital kita. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini, tetap saksikan Jurnal Presiden. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap keinginan Presiden Prabowo Subianto agar adanya menu susu di program makan bergizi gratis. Dirinya mengatakan pemerintah saat ini tengah proses mendatangkan sapi perah luar negeri. Ia menargetkan 200.000 sapi perah akan datang sampai akhir 2025. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap keinginan Presiden Prabowo Subianto agar adanya menu susu di program makan bergizi. Sayangnya susu di Indonesia masih impor sehingga kebutuhan gizi disubstitusikan ke menu lain. Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini tengah proses mendatangkan sapi perah luar negeri. Ia menargetkan 200.000 sapi perah akan datang sampai akhir 2025. Sudaryono menyebut banyak perusahaan yang ingin berinvestasi membangun pabrik berikut sapinya. Setidaknya sejauh ini sudah ada 160 perusahaan yang berkomitmen membangun investasi tersebut. Ya susu itu sebetulnya kan maunya, kalau Pak Presiden kan kalau keinginannya kan semua dikasih susu, cuma kan kita kan susunya masih impor semua. Kalau masih impor ya kita bisa substitusi untuk sumber yang lain dulu, sembari kita datangkan sapi hidup, kemudian susunya kita produksi lagi. Percuma dong kita kasih susu impor kan, ya kan? Percuma bikin kayak negara lain. Kita harus bikin kayak negara kita sendiri. Ya. Tapi kalau yang update sapinya itu gimana Mas? Realisasinya udah berapa Mas? Udah ada yang masuk belum? PP-nya baru beres. PP-nya beres, kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia sama negara-negara yang memang sudah register. Ya kita tambahin yang lain. Kita berharap sih di tahun 2025 ini masuk 200.000. Sampai akhir tahun atau mungkin sampai akhir tahun, selama 2025 ini kita targetnya per kuartal gitu Mas? Kita targetnya 200.000. Kita nyiapin ini semua, ini kebut semua nih, urusan lahannya, urusan peternaknya di mana, siapa, apa, segala kerjasama dan lain-lain, kita bantu semua. Yang jelas ini bukan negara impor gitu. Tapi ini orang berinvestasi, orang kan boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia bisa. Ini bikin. Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya percaya diri target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% bisa tercapai. Bahkan ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih dari 8%. Hal ini Presiden Prabowo Subianto sampaikan dalam pidatonya saat menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia.
Hal ini Presiden Prabowo Subianto sampaikan dalam pidatonya saat menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di The Ritz-Carlton pada Kamis sore. Prabowo mengungkap sikap tidak percaya diri mungkin disebabkan oleh mental masyarakat yang lama dijajah. Menurutnya kebiasaan ini harus diubah. Prabowo juga mengingatkan agar semua pihak mengandalkan akal sehat dan perhitungan berdasarkan logika. Ia kerap mendapatkan kritik atas ambisinya, namun Prabowo yakin bisa membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mungkin banyak nyinyir, karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, suka melihat kawan susah melihat kawan senang. Ini sifat kita, koreksi diri, sifat terlalu lama dengan jaga. Jadi kita merasa rendah. Manakala kita tinggalkan akal sehat, manakala kita tinggalkan hitungan berdasarkan logika, yang terjadi adalah distorsi dan disfungsi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk memimpin pemerintahan yang efisien dan bebas dari praktik pemborosan. Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia 16 Januari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk memimpin pemerintahan yang efisien. Beliau menegaskan meskipun banyak pihak meragukan kemampuan pemerintah untuk menghilangkan praktik pemborosan, dirinya siap menghadapi tantangan tersebut. Prabowo menambahkan bahwa sebagai seorang putra Indonesia yang telah lama memahami seluk-beluk bangsa ini, ia mampu mengenali dan mengatasi berbagai upaya yang berpotensi menghambat reformasi pemerintahan. Presiden menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bangkit dan menjadi bangsa yang lebih tertib, disiplin, dan efisien dalam mengelola kekayaan negara. Presiden menegaskan semua ini akan diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintahannya semata-mata berorientasi pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Dengan penuh keyakinan, beliau menutup pidatonya dengan janji untuk melaksanakan setiap kebijakan dengan segenap daya dan upaya yang dimiliki. Saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Saya paham banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa tercapai. Saya paham bahwa setiap organisasi, setiap institusi, apalagi yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan praktek-praktek tidak efisien, pemborosan, akan berusaha untuk mengakal-akalin pimpinan. Saudara-saudara, sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan proyek infrastruktur baru tidak dihentikan, namun skema pembangunannya diubah. Pemerintah akan memberikan porsi lebih besar kepada pihak swasta demi meningkatkan efisiensi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa proyek infrastruktur baru tidak dihentikan, melainkan skema pembangunannya diubah. Pemerintah memberikan porsi yang lebih besar kepada pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis 16 Januari 2025. Menurutnya, pelibatan swasta dinilai lebih efisien dibandingkan badan usaha milik negara. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada perlindungan rakyat, apa yang dapat dikerjakan oleh swasta dan akan diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan
proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara sekalian. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta, silakan bergerak semuanya. Demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.